Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kita pada hari ini yaitu fokus pada tujuan. Nah, sebagai manusia tentunya sudah seharusnya mempunyai tujuan dalam hidup. Dan itu berbeda-beda tentunya. Nah, apa berkaitan dengan fokus pada tujuan, apa yang dapat kita pelajari? Nah, kita akan melihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji nama Tuhan, kita akan mempelajari bersama-sama renungan kita pada saat ini dengan menggunakan OIA. Di dalam observasi kita dapat melihat bersama-sama di mana penulis kitab 1 Korintus ini yaitu Paulus sendiri, yang dimana ketika Paulus berada di Efesus ada berita-berita berkaitan dengan jemaat yang ada di Korintus sehingga ia mengirimkan surat. Nah, di dalam pasal 9 ini kita dapat melihat di mana Paulus membahas tentang dirinya ketika dalam menjalani panggilannya sebagai pemberita Injil. Ia sampaikan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Ternyata tidak mudah apa yang harus dia hadapi. Tetapi kita melihat bersama-sama alasan Paulus menulis surat ini ternyata ada keraguan atas kerasulannya. Ada beberapa orang, bahkan mungkin termasuk jemaat-jemaat yang ada di Korintus yang meragukan kerasulannya. Karena salah satu alasannya karena Rasul Paulus bukan salah satu dari 12 rasul asli dan ia juga menolak dari berbagai-bagai dukungan finansial. Juga penolakan Paulus terhadap dukungan finansial disalahartikan sebagai kurangnya otoritas, sehingga ia merasa perlu untuk membahas motif dan pelayanannya. Kemudian kita dapat melihat respon Paulus ketika ada yang meragukan kerasulannya sebagai pemberita Injil, di mana Paulus menetapkan untuk fokus kepada tujuannya sebagai pemberita Injil, walaupun ada oknum yang meragukannya, walaupun ada oknum yang membencinya. Oleh sebab itu di dalam ayat pokok kita telah membaca bersama-sama di mana Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai pemberita Injil sebagai seorang pelari yang fokus kepada tujuan. Dan tentunya ketika ada orang-orang yang ragu pada dirinya, dia tetap fokus kepada apa yang menjadi tujuannya. Inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Tujuan Rasul Paulus kiranya juga itu dapat menjadi tujuan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Apa tujuannya? Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Di dalam interpretasi kita akan melihat dan memperhatikan apa yang telah Paulus ajarkan yang dapat kita pelajari. Yang pertama, fokus pada tujuan yaitu kehidupan yang kekal atau keselamatan yang telah diberikan oleh Allah. Keselamatan atau mahkota kekal digambarkan sebagai hadiah atau upah yang diterima bagi mereka yang menyelesaikan tugas mereka sampai selesai atau sampai finish. Itu Paulus tidak fokus, dan kita dapat melihat bersama-sama berkaitan juga dengan Paulus, di mana Paulus tidak fokus terhadap apa yang ada di dunia, tidak fokus kepada keraguan-raguan orang lain terhadap dirinya, karena ia menggambarkan itu sebagai
hadiah yang didapat ketika bertanding sebagai pelari. Nah, artinya ia fokus kepada hadiah yang akan dia dapat, yaitu mahkota yang kekal atau dikatakan mahkota yang abadi. Di dalam ayat 25, 1 Korintus 9 ayat 25, di mana mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Fokus pada tujuan, karena tujuan kita itu mendapatkan mahkota yang abadi. Nah, lalu kemudian yang kedua, tidak ditolak Allah. Ya tentunya sebagai rasul, dia tidak ingin ditolak Allah karena dia pemberita Injil, membagikan Injil keselamatan. Tentunya dia ingin jangan dia sendiri ditolak. Oleh sebab itu dia juga menghidupi apa yang telah ia nasihati, apa yang firman Tuhan yang ia sampaikan. Sehingga kita dapat melihat bersama-sama di ayat 20 bagian akhir mengatakan, supaya sesudah pemberitaan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus menekankan bahwa keselamatan adalah sebuah anugerah, tetapi juga memerlukan pertanggungjawaban pribadi dan ketaatan kepada Allah. Nah, hal inilah yang kita perhatikan bersama-sama, saudara, di mana jangan kita menjadi orang-orang percaya yang tidak taat kepada Tuhan, atau beriman tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, inilah yang Paulus tekankan. Dia mengabari berita Injil, dia juga menghidupi apa yang dia sampaikan. Nah, inilah yang kita pelajari. Kita juga sebagai orang-orang percaya yang telah menerima firman Tuhan, bahkan yang menyampaikan firman pun, ya kita belajar untuk juga kita menghidupi supaya jangan sampai kita ditolak oleh Allah, atau dalam gambaran pertandingan jangan sampai kita kalah terhadap keraguan-raguan orang lain, atau dari godaan-godaan yang ada di sekitar kita yang bisa menjatuhkan kita sehingga kita bisa kalah dalam sebuah pertandingan. Nah, di dalam kehidupan kita apa yang menjadi aplikasi supaya kita fokus kepada tujuan, supaya kita mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu mahkota yang kekal atau mahkota yang abadi. Kemudian juga fokus supaya kita tidak ditolak Allah, kita fokus supaya kita tidak jatuh dari setiap godaan-godaan yang ada atau keraguan-raguan dari orang lain. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Untuk dapat fokus pada tujuan, kita memerlukan yang pertama tentunya pengendalian diri. Di ayat 27 Paulus menggunakan perumpamaan atlet yang melatih tubuhnya agar dapat mengendalikan diri dan tidak sampai kalah. Nah, ia secara aktif tentunya melawan keinginan-keinginan pribadi dan godaan-godaan duniawi. Dengan begitu kita dapat melihat bersama-sama fokus kepada tujuan. Dengan kita secara aktif melawan keinginan-keinginan pribadi atau keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan firman Tuhan tentunya. Dengan begitu kita harus juga memiliki disiplin diri dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman. Tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman harus secara aktif menghidupi firman Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu kita beriman, kita juga menyertainya dengan perbuatan. Perbuatannya apa saja? Ya, banyak di dalam firman Tuhan yang sering kali kita pelajari bersama-sama. Nah, lalu kemudian kita dapat melihat dengan kita memiliki pengendalian diri, maka itu adalah kunci untuk kita dapat fokus kepada tujuan tentunya. Sehingga ketika kita fokus pada tujuan, terus kita sampai ke garis finish, kita menang, maka kita menang terhadap godaan iman, kita menang terhadap keadaan, kita menang terhadap keinginan-keinginan duniawi, kita menang atas keraguan orang lain. Nah, itulah yang kita ingini bersama-sama. Oleh sebab itu juga kita memiliki pengendalian diri, karena itu adalah salah satu kunci kita menuju kepada tujuan kita, garis akhir atau finish. Lalu kemudian yang kedua tentunya tekun berlatih. Kita belajar untuk kita menguasai sepenuhnya kehidupan kita, tubuh kita, agar tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Dengan kita menghadapinya, ya tentunya ada godaan-godaan yang datang, bukan berarti kita menghindarinya.
tetapi kita harus menghadapinya dengan kita tetap fokus kepada tujuan kita. Dan kita menolak setiap godaan itu supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang ketiga, terus berjuang. Amin. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, yang tidak selalu berjalan dengan mulus, tidak mudah. Tetapi kita belajar untuk terus berjuang. Terus berjuang dan terus berjuang. Karena kehidupan kita ini ada yang namanya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, di dalam jatuh bangun itu kita mau belajar untuk kita terus berjuang. Ketika jatuh, kita bangun. Mungkin 100 kali kita jatuh. Tetapi ingat, harus 101 kali kita juga harus bangkit. Bukan hanya bangkit, kita akan terus bergerak dan berjuang dan berdampak bagi orang lain. Nah, tentunya terus berjuang ini dengan kita setia sampai akhir. Apa buah dari kesetiaan kita? Di dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian akhir atau bagian akhir mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dengan kita terus berjuang, terus setia kepada Tuhan, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang telah dijanjikan itu. Nah, itu juga tujuan kita tentunya. Dan yang kemudian kita belajar untuk setia, tentunya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus telah diberikan, kita andalkan Roh Kudus supaya Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan, mengajarkan kita dan banyak hal lainnya yang akan Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa memiliki pengendalian diri, terus menguasai tubuh kita dan terus berjuang sampai di garis akhir dan bisa fokus kepada tujuan, yaitu mahkota kehidupan. Puji Tuhan, ketika kita menetapkan untuk fokus pada tujuan sampai garis akhir atau finish, maka saya percaya kita akan menerima apa yang telah dijanjikannya itu, yaitu mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan dan bekal bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin doakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menjadi doa kami, biarlah terus Tuhan yang ambil alih kehidupan kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang campur tangan, kuatkan kami Tuhan untuk memiliki pengendalian diri, untuk menguasai tubuh kami, untuk kami terus berjuang menghadapi setiap persoalan yang ada di muka bumi ini Tuhan. Supaya kami dalam menghadapi semuanya itu kami dapat menang. Tuhan tolong kami semua supaya kami bisa berjuang sampai akhir dan kami sampai ke garis finish. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya juga Tuhan, Engkau telah mengingat keluarga GPD Elsai Magelang. Engkau akan memberkati keluarga GPD Elsai Magelang yang takut akan Engkau. Diberkatilah keluarga GPD Elsai Magelang oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Engkau yang selalu melindungi, menyertai kehidupan mereka dan memelihara kehidupan keluarga GPD Elsai Magelang. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, doa kami, harapan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.